Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan keimanan, keislaman, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membawa ajaran Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang malaikat Harut dan Marut. Jadi suatu ketika Allah itu kan telah berfirman, itu kami telah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Ya, kemudian malaikat Harut dan Marut ini kayak tidak terima seperti itu. Jadi mereka berdua itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kami yang lebih mulia dibandingkan manusia, kok bisa manusia menjadi khalifah di muka bumi? Kemudian malaikat Marut bilang, kalau seperti itu cobalah kasih aku hawa nafsu dan kasih aku akal pikiran. Nah, kemudian Allah mengabulkan. Waktu itu malaikat Harut dan Marut itu telah diberikan nafsu dan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ke bumi. Di suatu ketika Allah menurunkan ujian, yaitu berupa gadis yang cantik. Waktu itu malaikat Harut dan Marut datang kepada gadis itu. Wahai gadis, aku sangat terpesona denganmu dan aku mau menikahimu. Kemudian si gadis bilang, aku mau menikah denganmu asalkan kamu harus berzina denganku. Pada awal-awalnya malaikat Harut dan Marut berkata, tidak, karena itu adalah dosa. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, malaikat Harut dan Marut melihat lagi seorang gadis itu dan bilang lagi, wahai gadis, aku sangat mencintaimu, marilah menikah denganku. Kemudian si gadis itu bilang lagi, aku mau menikah denganmu asalkan kamu harus membunuh satu orang. Kemudian malaikat Harut dan Marut bilang, tidak, karena itu adalah dosa besar. Nah, kemudian di suatu hari lagi malaikat Harut dan Marut berjumpa lagi dengan gadis itu dan masih sama, terpesona lagi, dan bilang lagi, wahai gadis, aku mau menikahimu, aku sangat menyukaimu. Si gadis itu bilang lagi, ini adalah syarat terakhir jika kamu mau, yaitu kamu harus minum minuman khamr. Kemudian malaikat Harut dan Marut berpikir-pikir berdua, kalau semisal minuman khamr itu dosanya tidak seberapa. Dan akhirnya malaikat Harut dan Marut memutuskan untuk meminum khamr. Nah, karena saking banyak yang minum khamr, mereka jadi terlena. Mereka lupa akan segalanya
Dan tanpa mereka sadari, mereka telah membunuh orang dan telah bersetubuh dengan gadis itu. Nah, ketika waktu itu, semua penduduk langit bertasbih pada Allah dan tunduk pada Nabi Adam alaihissalam. Sekelas malaikat saja tidak bisa menahan hawa nafsu. Maka dari itu Allah lebih tahu mana yang pantas untuk menjadi khalifah di muka bumi, yakni manusia, Nabi Adam. Karena malaikat tidak bisa menahan hawa nafsunya. Padahal malaikat itu makhluk yang paling mulia katanya. Tapi jika manusia akhlaknya lebih baik dan bisa menjaga hawa nafsu, maka lebih mulia manusia dibanding malaikat. Seperti itu. Makanya Allah berkata kepada malaikat yang menjadi khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Begitu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesarnya. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.